إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, diberikan kekuatan iman, diberikan kelembutan hati untuk merespon perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, untuk menunaikan ibadah salat Jumat di hari ini. Mudah-mudahan di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki jiwa pengorbanan atau ruhut tadiyah, jiwa pengorbanan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbahnya beliau senantiasa mengingatkan kepada umatnya, kepada kita semua hadirin sekalian, agar meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Jumat ke Jumat, pertemuan ke pertemuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memerintahkan kepada umatnya agar senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan bagi kita semua adalah, dari sekian kalimat takwa yang diingatkan kepada kita, disampaikan di setiap khutbah Jumat, bahkan pada hari Jumat ini hadirin sekalian, pernahkah kita kemudian berpikir apa yang dimaksud dengan takwa itu? Apa faedahnya? Apa faedahnya kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kalau tidak penting, mustahil diingatkan di setiap hari Jumat. Kalau tidak penting, mustahil Nabi menyampaikan di setiap khutbahnya. Atau jangan-jangan di setiap hari Jumat kita hanya datang duduk mendengarkan peringatan takwa, lalu sholat 2 rakaat lantas pulang begitu saja. Tidak ada faedah ketakwaan yang kita bawa untuk di hari-hari kita, sehingga kemudian terbentuk dalam keseharian kita. Hadirin sekalian, ketika kalimat takwa itu diingatkan kepada kita semua, umumnya di setiap kita mendengarkan khutbah Jumat pada hari ini, maka Al-Quran memberikan gambaran kepada kita semua bahwa di balik pesan takwa itu ada beberapa keistimewaan yang Allah ingin sampaikan kepada kita semua. Ada faedahnya yang harus kita dapatkan di dalam kalimat takwa itu. Di antaranya Al-Quran surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa, baik laki-laki, perempuan,
tua, muda, kaya, miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yaj'allahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan yang ia alami dalam kehidupannya. Ini salah satu faedah dalam ketakwaan itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami perbaiki segala keburukan-keburukanmu. Hal-hal yang nampak buruk dalam kehidupanmu, tindakan kriminalitas, sifat saling menyakiti, sifat saling menyingkirkan, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tingkatkan takwamu kepadaku, maka keburukan-keburukanmu kami akan perbaiki, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi." Barang siapa yang mau meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami hapuskan sifat-sifat buruk dalam kehidupannya. Hadirin sekalian, kalau kita semua mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih punya sifat buruk dalam kehidupan kita, ada sifat buruk terhadap saudara kita, pada tetangga kita, pada sahabat kita, maka ada yang salah dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di dalam surah Fussilat ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjaynal ladzina amanu wa kana yattaqun." Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya diselamatkan di sini, hadirin sekalian? Maksudnya ialah kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang selamat. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jadikan Jumat yang berkah ini, di bulan yang berkah ini, sebagai renungan bagi kita semua, mengkoreksi diri kita semua, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari ke hari, orang-orang yang senantiasa menanamkan ketakwaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti Nabi SAW bersabda, "Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada." Maka dari itu hadirin sekalian, marilah kita senantiasa mengkoreksi diri kita. Setiap hari Jumat kita sering mendengarkan kalimat takwa, maka perlu kita alirkan kalimat takwa itu dalam keseharian kita. Jika perintah Allah Subhanahu wa taala kita masih jauh, maka mari kita mendekat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم إنه هو الغفور الرحيم.